Ya, selamat pagi anak-anak. Kini kita kembali kepada pembahasan pembelajaran tema 4, subtema 2, tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kita bahas mengenai bahasa Indonesia, yaitu tentang amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis pantun kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Contoh pantunnya, jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Contoh berikut, kalau pagi makan buah bersama kawan. Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin menjaga kesehatan. Dilihat dari pantun itu, untuk isinya yaitu dari kedua pantun tersebut adalah menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kamu bisa lihat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian amanat pantunnya itu tentang pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang dapat menjangkiti tubuh kita. Kita lihat berikut lagi, yaitu perbedaan pantun dan syair. Perbedaan pantun dan syair yaitu pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan. Pesan atau amanat itu dalam pantun merupakan suatu yang ingin disampaikan pembuat pantun berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Contoh pantunnya, pergi ke pasar beli jamu, diminum habis tanpa tersisa. Jika orang banyak ilmu, pikiran bahagia sepanjang masa. Sedangkan syairnya, beri aku penerang jalanmu agar tak tersesat saat ku melaju. Kuatkan awak kapalku saat badai menghalangi jalanku. Nah, dilihat daripada perbedaan itu, dapat kamu lihat pada kolomnya nanti, yaitu perbedaan ciri-ciri pantun dan syair. Yang pertama, yaitu pantun setiap bait terdiri dari 4 baris. Sedangkan pada syairnya, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, pantunnya setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan pada syair setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Kemudian yang ketiga pantunnya, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Sedangkan pada syairnya, semua barisnya adalah isi. Dan dia bersajak A, 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 A. Sedangkan pada pantun bersajaknya A, B, A, B. Pada pantunnya, Bapak ulang lagi, pada pantunnya bersajak A, B, A, B. Pada syair, juga bahasa pada syair berbentuk kiasan. Sedangkan syair juga biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah, dan nasihat. Itu perbedaannya. Sekarang kita lihat pada mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Pantun
Bapak sebutkan pantunnya, burung belibis dan burung balam berkicau merdu di hutan rimba. Itu adalah sampirannya. Sedangkan adik menangis sepanjang malam, inginkan sepeda beroda 5. Itu isinya. Berdasarkan pantun tersebut, dapat kita ketahui bahwa bait 1, burung belibis dan burung balam, itu ada 10 suku kata. Sajaknya lam, lihat yang terakhir. Kemudian bait kedua, berkicau merdu di hutan rimba. Ada 10 suku kata, nanti kamu bisa hitung. Sajaknya ba. Sedangkan bait ketiga, adik menangis sepanjang malam. 10 suku kata, sajaknya yaitu lam. Bait keempatnya, ingin sepeda beroda 5. 10 suku kata juga, sajaknya ba. Nah, pantun ini adalah pantun jenaka karena berisi lelucon yang tidak mungkin. Mana ada sepeda yang beroda 5, kan begitu. Sekarang berikut kita datang kepada ilmu pengetahuan alam, IPA. Yang kita bicarakan yaitu pengertian darah. Darah dapat diartikan sebagai suatu cairan yang terkandung di dalam setiap makhluk hidup, kecuali tumbuhan ya, yang memiliki ciri khas berupa warna merah atau putih. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Penyebab gangguan organ peredaran darah, Bapak cuma sebutkan aja, yang lain nanti akan kamu bacakan pada ringkasan. Yaitu pertama, jantung koroner. Kemudian yang berikutnya adalah hipertensi. Yang berikutnya adalah hipotensi, tekanan darah rendah. Kemudian sklerosis, pengeras pembuluh nadi. Kemudian varises, pelebaran pembuluh balik di bagian betis. Berikutnya adalah anemia, kurang darah. Leukemia, kanker darah. Thalassemia, kemudian hemofilia, AIDS, dan ambeien, wasir. Itu penyebab gangguan organ peredaran darah manusia. Berikutnya kita lihat fungsi darah. Fungsi darah itu, darah memiliki berbagai macam fungsi, antara lain sebagai alat pengangkut sari makanan dari O2 ke seluruh tubuh. Kemudian mengedarkan air yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi. Menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian pembuluh darah, arteri, berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Itu fungsinya arteri. Vena, untuk mengalirkan darah menuju jantung. Lalu pembuluh kapiler, untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Itu adalah pembuluh kapiler. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian kita lihat kepada berikutnya, yaitu pelajaran tentang seni, budaya, dan prakarya SBDP. Kita lihat pertama mengenai properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan
dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti juga merupakan bagian dari busana atau aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Sekarang kita ke pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Kita lihat mengenai wujud tanggung jawab warga masyarakat pada pengambilan keputusan bersama. Yang pertama, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat dilakukan dengan musyawarah. Jika tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Apa itu voting? Voting adalah pengambilan keputusan dalam musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara. Tentu berdasarkan suara yang terbanyak. Contohnya voting dalam pemilihan umum. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita lihat yang pertama pemilihan ketua RT atau RW dan kepala desa. Kemudian pembuatan jadwal ronda malam, pelaksanaan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang berikutnya, cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga yaitu A. Berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, atau kepala desa. Menjaga keamanan lingkungan, ikut serta ronda malam sesuai jadwal. Nah, itu anak-anak mengenai pembelajaran 1-3 tentang subtema 2, tema yang keempat. Nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya mengenai pembelajaran 4 dengan 6. Terima kasih perhatian. Mudah-mudahan nanti dalam ringkasan juga akan kalian catat sehingga dapat dipelajari dengan lebih baik.